Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Damang Bu, damang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Nah, nantinya udah disampaikan. Oh, kenal tidak dek? Biji. Biji kadang budak mah. Panasnya. Budak mun eta kudu biji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenaon Bu, itu semangat. Dan cair bukan nama Pak. Nah, ngecair mah pasti Cair. banget cenghar. Cengharnya. Apa acisinya? Yo, Mak, ya banyak. Cengharnya, Mak. Apalagi cenghar berarti Oh, nya orang tua. cenghar. Tajanten ibu-ibu seperti biasanya pertemuan peningkatan kemampuan keluarga atau P2K 2 ya, P2K2 janten. Alhamdulillah bulan kamari bulan puasa sareng bulan April teh nyata nuju digalakeun survei. Anu ka survei gua abdi saha bagus. Abi virus kami bertanya kemarin ini Oh, virus ke mana ya? tadi kan bahasa itu teh Ridwan, Rara, Salam Ridwan. Oke. Sanes. Oke. Janten kamari teh pendamping sosial tuh melaksanakan survei ground check. Ground check itu adalah survei verifikasi lapangan mencocokkan data. Pak, kumaha lamun teka survei? Jadi anu ka survei caya ya. Berarti tujuan yang unggulnya teka. Pak, gimana kalau misalkan tidak tersurvei berarti dalam ini kan sekarang ada data DTSN ya. Data DTSN itu data tunggal sosial ekonomi nasional. Jadi sumber data yang untuk tahap kedua itu akan diambil dari data DTSN tersebut. Jadi sekarang itu lagi revolusi data atau memang lagi peralihan data. Jadi yang tidak tersurvei itu jangan khawatir gitu ya, tidak jadi masalah. Kenapa? Karena memang menurut analisa saya atau memang dari peralihan atau peluburan data dari data DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial yang dulu ya DTKS ya, pas peralihan atau peluburan data ke data DTSN itu berarti aman datanya. Jadi udah masuk ke data DTSN ya, yang tidak tersurvei ya, jangan khawatir ya, oh nggak tersurvei. Nah yang tersurvei itu biasanya itu kebanyakan ya bukan bermasalah ya, tapi memang ada misalkan kebanyakan itu diupdate, misalkan kakaknya pernah diupdate, terus misalkan ya yang terupdate, terus ada juga yang ya anomali lah, atau juga yang udah dipisah kakaknya, anaknya udah nikah dipisah. Nah itu yang jadi mencocokkan yang meninggal juga ya, yang meninggal, terus yang mungkin yang tidak ada alamatnya, terus ya intinya yang apa yang menjadi ya anomali lah, atau yang misalkan beda RT beda RW ini orangnya ada enggak. Jadi intinya mencocokkan data, tidak jadi masalah. Ada juga yang apa yang disurvei itu yang memang kategorinya sudah mampu ya, sudah mampu karena sekarang kan menggunakan data DTSN. Jadi data memang data apa, data akurat tepat sasaran. Nah jika ada yang ibu yang survei yang sudah mampu ya, kemungkinan untuk tahap kedua berlanjut mual bantuan anak ya mual, karena udah kedeteksi pas survei itu udah didata sama pendamping sosial, didata pekerjaannya kalau udah mampan, sudah punya warung misalnya grosir, suaminya misalkan udah kerja di pabrik, kan itu udah mapan, rumahnya bagus, layak mendapat bantuan tidak seperti itu? Tidak ya, berarti nanti dipoto. Nah itu yang menjadi bukan pendamping ya yang tidak layakan, tapi memang by sistem. Walaupun pendamping tidak bercerita, disembunyikan misalkan oh tidak punya salah saya rupa, dilihat dari rumahnya udah, kemungkinan sekarang by sistem. Soal pusatnya mulai itu data BPS ya, Badan Pusat Statistik, itu tergantung rezeki sekarang, makanya ada data DTSN ya. Jadi jangan khawatir ya, mudah-mudahan sekarang banyak berdoa, dan belum tentu tahap kedua udah cair ternyata
belum tentu tahap ketiga cair juga karena sekarang percepatan pemasaran itu cepat sekali gitu ya. Atas Bu. Nah jadi tong ribut wah can survei sok sieun ante gitu, bahkan anu ka survei lebih bimbang gitu karena memang sok sieun peralihan data nate salah atau tidak masuk ke data SN. Atas Bu. Nu teruskeun dieu teh. Cekap. Cair kapan? Hah? Cair kapan? Ya gak apa-apa saya jelaskan. Nah sekarang itu pendamping lagi proses rekonsiliasi. Rekon itu apa sih Pak? Rekon itu biasanya tuh KPM siapa saja yang belum transaksi. Nah itu kalau ada jaraknya, kalau misalkan udah beres rekon jaraknya misalkan yang belum cair itu tahap pertama siapa aja. Nah ya kalau termin kan udah beres, termin berapa kemarin itu udah beres, berarti sekarang yang terakhir itu rekon. Apakah KPM tersebut udah dicairkan belum? Kenapa belum dicairkan? Nah kalau misalkan si KPM tersebut tidak ada buku tabungan atau ATM-nya rusak, nah berarti nanti di bantuan tahap pertama itu masuk lagi ke kas negara. Nah rekon, nah biasanya kalau habis rekonsiliasi itu biasanya untuk kan udah beres nih tahap pertama, udah rekon aja udah pasti beres tahap pertama tuh. Melaporkan rekonten, melaporkan semua tahapan pertama tuh udah beres, KPM tuh udah menerima bantuan sosial. Nah baru sekarang tahap kedua. Jadi ciri-cirinya itu kalau misalnya pendamping sudah beres rekon semuanya seluruh Indonesia, nah pasti itu ada penentuan atau data penentuan KPM. Nah jaraknya ya bulan sekarang. Ini analisa saya, prediksi, jangan jadi acuan. Ya udah beres rekon nih bulan sekarang, langsung pengolahan data menurut BPS masuk ke data DTSN, data tunggal sosial ekonomi ya. Udah itu baru diambil data tahap kedua itu dari data DTSN. Nah pengolahan semuanya itu kemungkinan paling cepat tuh bulan Mei akhir. Ya ada lain hiji dua artinya mau diurusnya 10 juta KPM se Indonesia. Ya ini prediksi saya itu sekitar akhir Mei untuk pencairan tahap kedua. Cair meratanya bulan Juni. Cair meratanya kemungkinan minggu kedua ketiga lah. Kenapa? Apa ya sesuai semua ya. Sebenarnya Ibu tahu kuncinya aja, kunci atau tahu periodenya aja, sebenarnya nggak harus nanya-nanya. Periode pertama bulan Januari, Februari, Maret itu periode pertama atau tahap pertama. Dari pusat menurut surat edaran itu pencairan PK itu per 3 bulan sekali. Jadi kedua naon? April, Mei, Juni. nah berarti April, Mei, Juni. Nah berarti pasti dong bulan Juni pasti cair. Cuman dari pemerintah pusat kayaknya dimajukan lagi kayak kemarin ya, bulan Januari, Februari kan cair ya. Berarungan teh sebulan deui lah. Cuman ya kalau misalkan udah tahu cair ada ATM-nya gitu ya, misalkan ya itu memang haknya, tapi kan setidaknya kan belum tentu lah barang-barang aja seperti yang lain lah ya. Karena misalkan kota itu kan belum tentu masuk semuanya ya. Nanti diatur sama saya selaku pendamping sosial. Dan nanti kedepannya ada informasi yang keren. Sekarang ada inovasi lagi dari pemerintah pusat. Inovasinya atau informasinya pemerintah pusat, Kementerian Sosial akan go digital. Ya pencairan digital, tahu digital? Semuanya serba digital. Digital, jadi kemungkinan nanti mah pencairan itu kemungkinan tidak menggunakan himbara atau pos. Bingung ya? Ya karena itu meminimalisir, ya mungkin meminimalisir kan banyak masalah mungkin ya, kartu ATM-nya belum diberikan, ATM-nya terblokir. Ya nanti digital. Bingung ya, ini cuma analisa saya aja gitu ya. Ini baru wacana dari Bapak Menteri dan Kementerian Perekonomian nggak salah ya.
Ya nanti kemungkinan di analisa saya kemungkinan nanti ya kayak kita KPM itu punya punya e-wallet elektronik dompet elektronik walletnya dompetnya sih kayaknya gitu ya sarang walet. sana sarang wallet Terang orang tadi. lamun eta mah siga nya dana lah Oh, dompet. kemungkinannya ya dompet digital ini baru analisa saya nya. Nah nanti kan ada koperasi kemungkinan ya ada koperasi merah putih jadi pencairannya kalau misalkan BPNT atau PKH atau BPNT misalkannya nanti pakai barcode pakai HP barcode kayak kantor pos dulu ke pencairan kayaknya langsung pakai Iya di barcode Laka desa di Miran gitu. Oh, gitu ya kalau kemah kemungkinan koperasi merah putih soalnya udah terintegrasi nanti mah bahkan nanti mah kata informasinya sih yang harus mensupport koperasi itu memang dari ada pemberdayaan jadi saling terikat dan akan mengurangi kemiskinan gitu jadi maju lah gitu jadi ente nggak lain bingung kan tong akan dipikiran lah tinggiran hati yang penting mana mah lancar lah tapi kemungkinan ada digital jadi kalau pakai e-wallet di Papua juga di Papua bisa dong kan itu mah perlu internet jadi tidak harus menunggu itu ya kemungkinan dari pihak bank langsung kan jadi lebih aman lebih safety ya cuman belum mungkin nanti penelitian atau uji coba dulu ya itu baru rencana ya kan teruskan tuh nah jadi pencairan udah jelas paling cepat bulan Mei lah akhir Mei mudah-mudahan awal Juni sesuai skema sesuai periode tahapnya hitung aja pengempat 3 bulan nah nanti jangan kaget misal KPM tiba-tiba tidak dapat bantuan banyak faktor ya misalkan ibu kadeteksi misalkan gaduh motor PCE misalkan lumayan motor putih atau misalkan yang udah terbaru yang udah sering udah tahu lah yang kerja di pabrik gaji UMR otomatis gak bakalan dapat bantuan otomatis keluar by sistem yang UMR ya Kuli maco kemana apa? Kuli macur bulu harian lepas itu semua keluar itu ada masih gua ada 14 kriteria kemiskinan sebenarnya mah kuli macur paling sabaralah pendapatan nah kita 100.000 sebulan emal ya jadi menurut BPS itu minimal pendapatan suami ya dalam keluarga itu 600.000 itu dikategorikan miskin. Misalkan ibu kuli macul menang gaji 5 juta atau 3 juta sesuai MR tapi dikeluarkan ya kuli mah semuanya kecuali nu boga sawahna dan boga sawahna anu gaji pas abang meureun teu gawe nanaonnya nya itu mah pasti ada gawe mah ada masuk tidak menghasilkan kan itu mah ya ngetos rumahna ya ciri-cirina rumahna teh lantai teh nya semen bata taneuh triplek bilik nya pada aya kreditan keramik dari di pusat mah apa nek kreditan nek bagus ya iya maksudnya kriteria ibu masuk teh suami abdi 600.000 berarti masih masa keluarga tidak mampu rumah lagi jelek kan masih kan berarti masuk tidak mampu Pak rumah lagi beli pakaian oge setahun sekali berarti masih masuk Pak teu boga naon motor teh boga TV teh boga berarti masuk eta masuk masih layak tah nu teu layak mah rumahna bagus tertemiana bagus geus ngawarung geus diusir motornya eta teu layak nah nanti tuh yang kayak gitu tuh pasti by system misalkan dia punya usaha usahanya teh terdaftar di kementerian apa gitu ya nah udah ngasihkeun leuwih UMR keluar moal eta bantuannya keluar kan deteksi jadi sekarang mah menurut DTSN itu data tunggal sosial ekonomi itu terintegrasi dengan pemerintah sekarang udah ada di SIKNJ itu
ada yang verifikasi gak tahu dari dinas atau dari mana dengan keterangan rumah sudah bagus. Itu tidak menilai macu, saya lupa. Sekarang udah ada gitu, makanya ramai gitu. Ya makanya sekarang kalau rumahnya sudah bagus, kelihatan bagus dan tidak maksudnya dan tidak hanya bisa juga tetangga ibu melaporkan banyak. Sekarang ada usul sanggah bantuan dari cek bansos. Jangan kaget misalkan ada yang melaporkan tetangga atau memang dari pemerintah daerah sudah ketahuan, berarti jangan kaget. Nah itu sekarang itu yang benar-benar yang agak mampu lah habis misalkan ya rumahnya habis atau memang keluar by sistem, nah itu digantikan sama yang benar-benar tidak mampu di desil 1. Jadi ada desil 1, 2, 3, 4. Nah desil 1 itu kebanyakan itu keluarga masyarakat ekstrim, keluarga ekstrim miskin. Nah itu yang akan diangkat. Nah jadi tong kagetnya misalkan usahana tiba-tiba ya gitulah tong kaget, berarti nama harus punya pola pikir. Ya ada bantuan menanya amun rezeki keneh mangga eta mah. Ya. Amun ka stop berarti ya gimana lagi tidak itu mah di pusat. Bukan pendamping, bukan pihak desa, bukan ketua, bukan RT, bukan RW yang menentukan itu adalah by system pusat yang mengolah data itu BPS, Badan Pusat Statistik ya. Sok kana banyak buatkeun lah ngadoa tahap kedua mudah-mudahan kengeng lamun teu kengeng ulah amat tingali heula meureun introspeksi diri aya naon di ibu koret meureunnan jadi koret kan meureunannya atau bisa jadi menan ibu teh ada abdi menyadar dirinya geningan alus menan rumah teh gitu nya kudu kadinya gitu. Coba bandingkan aja mu banyak punya rumah gitu misalkan anu rumahna jelek di dia teh memang standar. Coba lihat di daerah lain tong di eta lah di Pasir Panjang ya lihat bener tuh Pasir Panjang yang pernah ya anu pesisir itu abdi dulu kan didampingan di ditu Pasir Panjang itu Cikidang itu teh rumahna teh bu bilik tanahnya PLN nya ya masa ibu mau bener dah eta kena layak untuk bantuan lah. Oh bayangkeun udah Pak ini mah ya kan ari eta mah bisa ya ada terus kiri teh ya aya atuh aya oke lah tulahnya untuk kita mah latah teh ya nah hati latah teh mah iya lihat emang ya eta oke nya pokokna mah mungkin gak ada yang tanyakan lagi berarti kita gak ada yang tanyakan lagi berarti kita masuk ke pelajaran siap oke yaitu pelajarannya yang kemarin itu sesi 3 ya untuk modul pendidikan dan pengasuhan anak. Oke silakan buka bukunya.